Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga di hari ini dan seterusnya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran segala urusannya. Dan semoga teman-teman dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan diberikan keberlimpahan ya dalam mendapatkannya. Terima kasih teman-teman sudah subscribe dan selalu tinggalkan di kolom komentarnya. Makasih banget ya. Aku doain deh mudah-mudahan teman-teman diberikan kesuksesan ya, kelancaran dalam urusan apapun ya. Oke guys, hari ini tema readingannya apa? Coba kita lihat ya. Buat kamu ada berita apa? Selamat bergabung buat teman-teman yang baru datang. Terima kasih sudah subscribe. Oke, disclaimer ya teman-teman semua. Ini video bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energinya juga bisa bolak-balik ya. Ambil yang baik-baiknya aja, oke? Kita simak readingannya. Ada The Hermit ya, ada Two of Wands, lalu ada As of Wands, Five of Swords, dan King of Wands. Ya, cuek-cuek tapi penasaran sama kamu. Ada seseorang yang cuek banget ya sama kamu. Bener-bener cuek banget, tapi dia penasaran banget dengan kabar berita kamu ya. Seseorang ini energinya maskulin ya, dia orangnya tinggi ya, besar, tinggi, rambutnya pendek setelinga atau di atas pundak ya, punya rambut coklat, nggak warna hitam ya, kalaupun hitam tapi nggak hitam banget gitu. Dan sosok ini ya aku bilang cuek banget orangnya, kalem, cuek ya, nggak pedulian, tapi sebetulnya orangnya penasaran banget ya. Orang ini usianya jauh lebih dewasa dari kamu, King of Wands ya. Orangnya juga pekerja keras dan juga orangnya konsisten. Kalau dia pengen sesuatu ya, gampang banget dia buat ngedapetin, termasuk kamu ya. Oke, lanjut. Orang ini diam-diam sering mantau kamu ya. Belakangan ini orang tersebut udah bikin kamu kecewa ya, dan kamu udah meninggalkan dia nih, udah ninggalin dia nih. Entah kamu ninggalin dia bener-bener ninggalin tanpa berkomunikasi, tanpa kamu pamit, terus kamu ngeblok, terus kamu berlalu gitu aja. Dia ada kirim pesan kamu cuekin, terus dia juga cuek, terus dia kirim lagi kamu cuekin lagi, terus seperti itu. Dia lagi jengkel hati saat ini sama kamu ya, makanya dia cuek tapi penasaran sejauh mana sih kamu bertahan ya menyuekin dia gitu ya. Jadi dia penasaran dengan apa yang kamu lakukan terhadap dia. Di sini dia sebetulnya sudah sangat marah, pingin banget ya maki-maki ataupun juga melampiaskan kemarahannya langsung pada diri kamu. Tapi karena kamu di sini cuek, tidak memperdulikan dia gitu ya, tidak ada mungkin komunikasi dari kamu, membuat dia kan nggak ada ini ya, nggak ada perlawanan, nggak ada jembatan untuk dia bisa ngomelin kamu. Jadi dia nunggu-nunggu nih waktu untuk kamu datang berkomunikasi, dia mau ngomel sama kamu. Oke, sekian lama berjalan, kamu tidak kunjung juga merespon gitu ya, tidak kunjung memperdulikan dia. Apa yang terjadi pada diri dia? Pada akhirnya dia mulai menurunkan perasaan ingin marah sama kamu ya. Saat ini yang dia inginkan adalah dia ingin bertemu dan bicara dengan kamu. Oke? Setiap hari dia berangan-angan, berharap kamu berkomunikasi dengan dia. Kenapa nggak dia duluan? Dia mampu teman-teman untuk duluan, tapi yang udah saya bilang tadi ya, dia di sini cuek. Dia pingin tahu loh, kamu seberapa sih kuatnya gitu ya melawan dia. Dan saat ini dia cuman bisa berharap ya, terus juga
ada beberapa hayalan yang mungkin ini seperti skenario yang dia buat saat nanti kamu berkomunikasi duluan sama dia. Tetapi tidak kunjung datang hari yang dinanti itu, dan dia pun di sini berniat untuk mengawali berkomunikasi kepada kamu. Ya, ini niatnya. Dia pingin sekali nanti mungkin akhir bulan ini ataupun juga 5 hari ke depan atau mungkin di bulan Februari dia pingin minta maaf ataupun juga ya intinya mau buka komunikasi dengan kamu ya. Di sini aku merasa dia masih sering ngebayangin kamu, masih sering apa ya, bikin skenario lah. Artinya dia pingin ada cerita lagi di dalam hubungan kamu dengan dia. Dia masih ingin melakukan pendekatan kepada kamu. Rasa penasarannya semakin tinggi yang pada akhirnya dari marah sampai mereda ya, dan saat ini dia menunggu-nunggu waktu yang tepat itu tiba. Dia pinginnya kamu duluan gitu ya, yang bisa berinteraksi dengan dia, yang punya inisiatif duluan ya. Tetapi di sini dia nungguin kamu di lama sekali ya. Ini dia khawatir sekali ya, kamu semakin lama semakin tambah jauh dengan dia. Dia merasakan hal tersebut. Dia merasakan kamu mulai melangkah menjauh, dan dia di situ masih menunggu kamu dengan perasaan bimbang dan perasaan yang sama ya. Dia masih sayang sama kamu. Dia udah nggak punya pilihan ya untuk pergi, karena dia sendiri di sini merasakan apa ya, kayak gini loh, dia punya janji ya sama kamu entah ya, tapi ini nggak terucap kepada kamu, jadi dia nggak punya hutang gitu dengan janjinya. Dengerin ya teman-teman, ini bukan uang, tapi dia ini berucap di dalam kalbunya, udah deh kalau kamu nggak ada, kalau kamu pergi, kalau kamu sudah tidak ingin lagi ngejalin hubungan ini, dia juga tidak akan mencari pengganti lain. Kamu adalah orang yang tidak bisa membuat aku ini berubah menjadi sosok yang seperti dulu, tetapi di kamulah dia mulai sadar ya, mulai ingin hidupnya lebih bahagia, lebih indah ya. Jadi dia mulai banyak belajar dari pengalaman hubungan dengan kamu ya, satu persatu dia ingin benahi. Yang aku lihat sih di Two of One di sini, kalau dia tuh sebetulnya udah punya tujuan, udah ada tujuannya teman-teman ya. Dari kedua pilihannya dia sudah ada tujuannya, tetapi dia kayak masih ngerespon kamu lah. Artinya seperti itu ya. Kalau kamu kembali tuh dia masih ada respon ke kamu, masih ada keinginan lah untuk bisa ngelanjutin hubungan ini meskipun sebetulnya ada pilihan lain ya, tetapi dia juga tidak akan menolak ataupun juga ninggalin kamu. Kalau kamu datang, dia sepertinya nggak akan merespon kamu, dan dia juga tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Ini mungkinkah dia sedang berproses untuk menjadi lebih baik, ingin konsentrasi ke pekerjaannya, atau memilih untuk ya seperti sebelumnya ya, mungkin dia banyak sekali merepotkan kamu, menyusahkan kamu, maka dari itu dia memilih untuk sekarang ini dia harus fokus dengan dirinya ya, dengan keberhasilan dirinya. Dia nggak mau, dia sering sekali meminta bantuan, berharap bantuan, ataupun mungkin kamu yang berpikir demikian, karena di dalam perasaannya dia teman-teman, kalau dia ini ngerasa dia ini sering ngerepotin kamu, makanya dia di sini nggak mau ya apa ya, melakukan komunikasi itu lebih dulu. Ada perasaan enggan gitu. Enggannya itu kenapa? Karena dia ngerasa takut sekali ya dia ngerepotin kamu. Jadi selama ini mungkin kamu rasa dia datang berharap pingin dibantuin, pingin dikasih ini itu. Enggak, dia enggak ada sama sekali kesana, tapi dia memang butuh kamu. Ya udah kebiasaan sama kamu. Jadi sekarang aja walaupun dia punya dua pilihan ini bukan berarti punya yang lain selain kamu ya, tetapi dia punya tujuan gitu loh. Berhenti mengejar kamu, berhenti mengejar cinta, dia mau concern ke pekerjaannya, ataukah keduanya akan dia ambil. Saat ini dia sedang concern ke pekerjaannya ya.
ataupun juga dia ingin memperbaiki kualitas hidupnya, dirinya, pribadinya, dan untuk melangkah ke masa depan agar mendapat kebahagiaan. Maka dari itu dia mau berhenti tinggalin kamu dan fokus, tapi nanti kalau udah fokus takutnya ya, dia juga khawatir di sini, takutnya dia kamu sudah ada yang ngincer, karena dia ngerasa kamu ada yang mengincar gitu. Makanya di sini dia menunggu kamu, ngerespon lah kalau kamu itu datang. Tapi pun kalau kamu tidak kembali, dia di sini pilihannya memang ingin memperbaiki diri, bukan karena ada dua pilihan yang lain yang mungkin kamu di dalam batin sudah memiliki perasaan bahwa dia berkhianat atau segala macam karena dia tidak melakukan usaha untuk kembali memperbaiki komunikasi. Bukan begitu, mungkin karena banyak permasalahan yang terjadi di dalam hubungan kalian di sini ya, dalam komunikasi kalian banyak sekali mungkin tidak ketemu, tidak ngeklop ya. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan masalahnya, kamu sibuk dengan batin kamu, dengan kerinduan kamu, dengan cinta kamu, lalu tumbuhlah salah paham dalam komunikasi yang membuat hubungan ini akhirnya seperti kayak di awal, kayak merasa asing, dia asing, kamu asing, padahal di dalam hati kalian sama-sama menunggu. Siapa yang mau duluan gitu ini ya komunikasi. Kamu merasa kamu wanita, dia merasa dia biasa kamu yang duluan gitu. Jadi ada gengsi yang tersembunyi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Padahal sebetulnya seseorang ini sangat berharap ada celah ataupun kesempatan untuk bisa bertemu dan menjalin hubungan kembali dengan kamu. Ada The Hermit yang pada akhirnya dia memutuskan untuk ya mengontrol diri dia ya, ingin memperbaharui diri dia lebih dari segala-galanya, tapi termasuk mungkin aku ngerasa dia banyak mengambil hikmah, mengambil pelajaran ya. Energi dia bukannya melemah ya, bukan juga dia tuh hancur, enggak, tetapi dia mulai tumbuh perasaan-perasaan bijaksana, mulai tumbuh kualitas-kualitas yang baik pada diri dia, tapi belum dalam bentuk reaksi ya. Ini pemikiran ya, jadi perasaan pemikiran dia sudah mengarah kepada hal-hal yang akan membuat diri orang ini tuh nanti berjalan baik ke depan nanti ya, entah di dalam kestabilan hidupnya, dari ekonomi, kesehatan, ada kebangkitan yang muncul untuk dia. Dan kali ini tuh sebetulnya dia nggak mau menutup ya cerita cinta di antara kamu sama dia, karena dia masih merasakan hawa sayang sama kamu, masih ada gitu ya. Dan dia rindu dengan apa ya namanya, canda tawa kamu, dia rindu di sana. Meskipun dia tidak suka keramaian, tidak suka bertemu dengan banyak orang, teman ataupun juga saudara, tetapi dia di sini tidak pernah menolak kamu untuk datang ya. Emang kamu berdealing dengan sosok yang sebetulnya orang ini tuh diem, pemikir ya. Dia tuh paling gak seneng kesana kesini, gak seneng ya deket sana sini ya. Dia kalau kemana-mana juga pasti cari tempat yang sunyi, yang bikin dia ini apa ya, ngerasa bahagia, ngerasa bebas ya. Dia bukan tipe orang yang bisa apa ya, dilihat banyak orang terus caper, enggak. Dia termasuk orang yang pengennya sih orang-orang nggak ada yang tahu gitu ya kalau dia kemana-kemana. Bukan karena dia itu pemalu, bukan guys, tapi emang nggak nyaman dilihatin banyak orang, bahkan dikenal gitu. Dia lebih senang mungkin dia dikenal melalui media sosial gitu ya, ataupun juga jangan pada dunia nyata ya. Dia kayak males gitu loh ngajak ngobrol orang, kelihatan orangnya ini nggak suka banyak ngomong. Dia orang yang ya sedikit bicara tapi mikirnya banyak banget, orangnya suka mantau ya, mantau keadaan kamu ataupun sekitarnya. Dan orang ini punya perasaan yang dalam sama kamu, dan dia merasa kamu adalah cahaya untuk dia ya, yang membuat dirinya saat ini terbuka pemikirannya tentang hal-hal dalam apa ya, kayak mengertilah tentang, oh kenapa ya kita dipertemukan, kenapa kita banyak sekali permasalahan, kenapa kita begini begitu ya. Kamu adalah orang yang menunjukkan pengetahuan seperti itu. Kamu adalah orang yang bisa memberikan
kesejukan, kedamaian buat dia. Meskipun saat ini dia terasa benar-benar lelah menunggu kamu ya, tapi dia kayak nggak pernah berhenti berharap ya bahwa apa yang menjadi doa di dalam batinnya ini akan menjadi kenyataan. Ya, meskipun di sini aku merasa emang dia juga di sini memilih untuk diam, tidak melakukan apa-apa. Ini karena mungkin hubungan kalian itu udah banyak banget dari awal masalah-masalah itu muncul, terutama pada komunikasi, dan aku lihat memang kamu sama dia ini jauh ya. Jauh sekali, entah kamu di mana, dia di mana. Ini yang membuat dia pada akhirnya sering banget dicurigain sama kamu. Tapi jiwanya, perasaannya ya sama kamu itu tak pernah hilang rasa cintanya kepada kamu. Dia betul sekali sih teman-teman, belakangan ini banyak banget masalah yang muncul satu persatu ke dalam kehidupannya, tetapi tidak bisa membuat dia melupakan kamu. Kepikiran terus ya sama kamu ini. Kamu ini membuat dia apa ya, kayak nyaman ya, meskipun kamu tidak dan dia tidak berkabar, tapi dia ngerasain kenyamanan karena dia ngerasa bahwa kamu ya masih ada sebagai petunjuk buat dia, sebagai pelindung buat dia. Dia ngerasa kayak gini, kalau dia ketemu siapapun dia nggak bisa genit. Kenapa? Kan dia ngerasa kayak aku tuh punya kamu gitu loh ya. Di The Hermit ya, dia menutup semua ya, semua kemungkinan orang untuk dekat dengan dia itu agak susah ya. Kalau mungkin kamu yang datang dia masih bisa nerima, ngerespon, karena memang sebetulnya ya The Hermit, kamu cahayanya, kamu adalah tujuan hidupnya. Tapi ya seperti ini yang terjadi, dia memang orangnya cuek dan tidak peka. Sebetulnya kamu butuh diperjuangkan, tapi dia malah memilih buat ya mungkin kayaknya gitu, jadi berintrospeksi diri malah orang ini, bukan berupaya buat merebut ya, merebut kamu dari keegoisan kamu. Dia nggak mau berjuang di sini ya, malah justru banyak merenung, berpikir apa yang salah, apa yang sudah aku lakukan, apa gini gitu gini. Tapi ya dia satu persatu dia melihat semua ketulusan hati kamu saat dia dalam keadaan sepi sendiri. Dia bisa melihat cahaya pada diri kamu, pada wajahmu, dalam batinmu, dalam perbuatanmu. Itu yang membuat dia sampai dengan detik ini menutup dengan siapapun orang yang menawarkan hubungan kepada dia ya. Kita lihat guys, apalagi informasinya buat kamu. Six of Wands. Oke, ada Happy Square, As of Wands, tuh as lagi ya. Maksudnya of Wands. Aku tuh gimana ya? Teman-teman, orang ini tuh sahdu banget ya. Mellow banget. Gregetan loh punya pasangan kayak gini nih, orang bener-bener kayak gak paham, gak sensitif ya. Aku yakin banget kamu yang paling banyak berjuang. Liatin aja nih ya, kode-kode dari si kartu-kartunya. Orangnya diem tapi banyak yang sebel ya, sebel karena dia tuh nggak banyak reaksi, kepengennya tuh dihormatin, dihargain, tapi dianya itu nggak mau ini ya, nggak mau saling, ngerti nggak sih, kalau dikasih orang terus dia nggak mau ngasih lagi gitu loh, maunya tuh dikasih terus kayak gitu ya. Terus dia juga orangnya pengennya diikutin aja, apa jadi omongannya, apa yang jadi pemikirannya, pandangannya gitu ya. Kalau enggak ya dia ngambekan, orangnya sensitif ya, gampang marah, gampang cut off orang lain gitu ya. Dan dia juga orangnya kalau udah apa ya, kayak mungkin udah mengalami banyak hal dalam hidupnya ya. Kesusahan itu banyak sekali dia alamin, sehingga dia ini nggak mudah percaya sama orang lain ya. Dan orang ini juga nggak mudah apa namanya, membuka hati dengan siapapun lawan jenis ya. Dan aku ngerasa juga dia tuh kayak kayak ngerasa bahwa ya apa ya, kayak dia ini berbeda dari orang lain, jadi nggak ada yang mampu bisa bersatu dengan dia ya, kecuali Anda yang mendengarkan ini adalah sosok yang bisa menaklukkan dia. Dan dia juga sampai nggak habis pikir kenapa kamu selalu ada di dalam pikiran dan batin dia, dan tidak pernah hilang ya dari perasaannya dia. Sampai dengan detik ini dia tidak melakukan komunikasi dengan kamu.
Oke, kita lihat ya, ini energinya dia di tebaran kedua nih lebih kayak agresif ataupun juga kayak lebih hot ya. Six of One ya, tetap ya, kalau aku lihat sih tetap perasaannya emang menuju kepada kamu. Emang saat ini dia pengen bertekad di Six of One ya, dia mau memperbaharui dirinya. Dia ingin dirinya ini berkualitas, dihormatin, dihargai ya. Bagaimana caranya? Dengan menaikkan level dirinya dia. Jadi saat ini kamu tuh dicuekin sama dia, sedangkan dia sedang mengupgrade dirinya ya. Happy Square, dia berusaha dalam segala kepedihannya ya. Tetap teman-teman tahu nggak sih, orang banyak tertawa itu kan banyak masalah ya. Orang cari kegembiraan itu kan pasti ada kepenatan ya yang dirasakan di dalam kehidupannya, dan itu yang dia rasakan saat ini. Nampaknya kamu tidak pernah bisa dia lupakan sepanjang perjalanannya. Kamu sama dia di sini tidak saling berkabar ya. As of One memberikan dirinya ini kekuatan tersendiri. Dengan adanya masalah ini membuat dia itu lebih bisa mengontrol dirinya terhadap siapapun. Dia tidak gampang untuk marah, tidak gampang untuk menghina orang lain. Dia lebih menghargai siapapun yang datang kepada dia. Tetapi satu hal yang pasti yang ingin dia sampaikan, bahwa kemanapun dia melangkah, kamu selalu ada dalam bayang-bayangnya ya. Kemanapun dia berteman, dengan siapapun dia kenal ya, kamu selalu ada, merasa ada di sisi dia, di samping dia. Jadi dia mau bagaimanapun dia nggak bisa merusak image-nya, karena dia ngerasa dia itu punya kamu. Dia ngerasa aku masih punya loh orang yang aku sayang. Siapa tahu dia masih mengharapkan aku. Aku di sini juga masih membuka peluang untuk hubungan ini bisa kembali membaik dengan dia. Seperti itu ya. Ada the sun. Oke, teman-teman. Hari demi hari energinya semakin hari semakin membaik ya, semakin aktif dan semakin membuka banyak peluang kesempatan baik buat dia ya. Meskipun dia terlihat seperti anak-anak ya, ya kan, kalau orang anak-anak kan gitu, maunya disamperin, nggak mau nyamperin, maunya diduluin, nanya nggak mau nanya, nggak mau nyari, seperti itu dia ya. Memang dia benar-benar kayak anak-anak, apa-apa tuh harus diusahainnya dari kamu. Kamu yang harus berjuang banyak di hubungan ini, terutama pada dia ya. Dia orangnya kurang sensitif, bener banget ya. Kamu pengennya disayang, diperhatikan gitu ya, dimanja, dicinta kasih gitu ya. Tapi kalau dia ini pengennya itu diharapin, diistimewakan, diberi perhatian istimewa, itu dia. Jadi dia merasa kalau kamu menghubungi dia ya berarti kamu adalah orang yang paling istimewa, dia adalah orang yang diistimewakan oleh kamu gitu ya. Dia mau gembira segembira apapun teman-teman, tetap aja kepikirannya ke kamu. Itu ada Queen of Pentacle. Mau segembira apapun, mau lagi pergi tamasya kemanapun, di otaknya itu kayak seakan-akan tuh kamu di sampingnya dia aja, kayak nyusun skenario sendiri gitu loh. Dia tuh dia itu hidup dengan hayalannya ya, ada dia, ada kamu. Jadi pas kesini ngerasa ada samping kamu gitu ya, kesana kemari. Jadi dia berkomunikasinya ke kamu, tetapi dalam satu dirinya gitu ya. Di batin dia tanya jawab. Jadi seperti kayak kamu dan dia gitu. Hebat banget kan, segitunya energi kamu dia rasakan, besar cintanya buat dia. Kamu itu istimewa, kamu tuh yang paling sebetulnya diinginkan ya. Tetapi yang mungkin dia di sini kurang stabil gitu ya, finansialnya. Jadi dia juga nggak berani buat berterus terang tentang kekurangan hidup yang dia alami. Mungkin sebelumnya kamu sudah diberitahu tentang kekurangannya ini, tapi kan dia sekarang tidak seperti dulu ya. Dikit-dikit cerita, dikit-dikit sharing, tapi dia lebih kayak mengkeep semua kesusahannya, merahasiakan apa yang dia sedang rasakan. Semua itu untuk membuat dia lebih baik di mata kamu, di pandangan kamu. Bukan berarti dia cuek ya, dia ada yang lain dan dia menutup perasaan kepada kamu, itu tidak. Dari awal teman-teman sudah tahu di sini Queen of Pentacle, dia ini siapa, dia punya siapa, dia ada siapanya ya kan. Queen of Pentacle, dia walaupun misalkan ya teman-teman dia single ya, dia single misalkan,
lalu kalian tidak bisa bersatu dengan dia. Ini mungkin karena ada restu dari ibunya atau kakak perempuannya atau yang dituakan, tapi yang perempuan yang menghambat hubungan kalian. Kalau misalkan kalian di sini berdealing dengan sosok yang sudah memiliki pasangan, ya sebetulnya dia juga di sini seperti demikian. Tidak bisa melanjutkan, bukan berarti cintanya hilang ya, tetapi dia lebih kayak belum bertanggung jawab kepada pasangannya, dan ditambah dengan masalah yang muncul dalam perjalanannya membuat dia semakin berpikir untuk memperbaiki dari sisi orang yang terdekatnya. Ya, dia sampai dengan detik ini guys, lagi minum ingat kamu, lagi makan ingat kamu, lagi bekerja apa yang penting ingat kamu, mungkin lagi meeting, lagi bertemu dengan banyak orang di ruang meeting, ya keingetnya kamu aja. Jadi skenarionya kamu tuh di samping dia, terus kamu yang memberi saran supaya ngejawab A B C D, seperti itu dia ya, menghadirkan kamu. Jadi kemanapun dia melangkah, sekalipun dia berjalan jauh dan sekalipun dia diam, selalu ada energi kamu bersama dengan dia, karena dia sendiri yang membawanya, bukan kamu yang ngikutin, bukan kamu yang ngintilin, tapi dari lubuk hati yang paling dalam ya, yang mewujudkan dirimu selalu ada bersama dengan dia. Sosok ini emang dalam banget sayangnya ke kamu, betul-betul pingin menikah. Kalau kalian sekarang sudah menikah, teman-teman, di sini karena finansial juga ya, dia ingin berusaha membahagiakan kamu, tapi mungkin di sini aku ngerasa kamu agak bawel ataupun seperti anak kecil kayak nggak tahu gitu ya, seperti dia ini capek, dia ini mungkin kurang bagus pekerjaannya, dia ini mungkin kurang penghasilannya, tapi kamu terlalu banyak menuntut ini itu mau dipenuhin ya, mau bermanja-manja begini begitu, sedangkan dia juga sebetulnya butuh perhatian dari diri kamu gitu, butuh kasih sayang sama seperti wanita ya, butuh dimanja tapi tidak muncul karena mungkin apa yang menjadi keinginan kamu tidak terpenuhi. Ya, teman-teman, kalau kalian sudah menikah, dia di sini banyak melamun, banyak memikirkan bagaimana ya caranya dia bisa jadi orang begini yang dihormatin, yang dia cita-citakan, dia pengen seperti itu. Setiap hari harus bertengkar dengan kamu karena mungkin kurang perhatian. Perhatian kamu bukan kasih sayang, tetapi dalam bentuk yang lainnya. Mungkin kamu pengen diajak rekreasi, keluar rumah, atau dibahagiakan depan orang, itu maunya kamu. Ya, tetapi apa boleh buat ya? Two of one, dia sebetulnya sudah berusaha untuk itu, tapi kamu tidak mau tahu tentang apa yang saat ini sedang dia pikirkan, problematika apa yang sedang dia hadapi, sehingga dia sekarang banyak introspeksi diri, apa yang kurang pada diri dia ya, yang menyebabkan hambatan, halangan, dan juga kekasih ataupun istri ataupun suami ini selalu merasa kurang terhadap dia, dan dia selalu tidak merasakan bahagia dan kepuasan dalam hatinya. Ada apa? Introspeksi diri, dia banyak introspeksi diri ya. Lalu setiap kali dia selesai mungkin berintrospeksi diri, beribadah, tumbuhlah semangat, juang, dia ingin memperbaiki dirinya, terutama ingin mengangkat derajatnya ya. Dia mulai mengafirmasikan ya kebahagiaan, keceriaan dengan banyak orang yang dia jumpai untuk mendapatkan impiannya, karena kan dia juga mengerti di sini, karena dia orang punya spiritual, dia ngerti ya, kalau dia gembira dia akan ngedapetin rezeki lebih banyak lagi, makanya dia selalu bawa happy, bawa senang ya. Pasanganmu ini sebetulnya ingin membahagiakan kamu juga dan ingin terlihat terpandang di mata kamu. Ini adalah mimpinya, ingin jadi orang yang sukses, ingin punya sesuatu yang bisa dia banggakan di kemudian hari. Dia kepingin sekali ya hubungan kamu dengan dia ini bahagia. Apa yang jadi maumu bisa dia berikan gitu ya, apa yang jadi inginmu bisa dia wujudkan ya. Dia pengen melihat kamu bahagia, pengen melihat kamu tenang, damai atas perjuangan ataupun atas cinta kasih yang sudah dia berikan kepada kamu. Mungkin kalau selama ini dia masih belum bisa kasih effort, cuman yang kecil-kecil atau biasa aja, dia kepingin kamu di sini memahami keadaan dia, perhatian terhadap dia, bukan memberikan materi dari kamu, tapi kamu cukup
pengertian apa sih yang sedang dia rasakan, dia butuh apa sih, dia harus bagaimana sih. Jadi kamu cukup menjadi sosok yang pengertian dan juga tidak terlalu banyak menuntut. Tapi kalau selama ini kamu banyak menuntut dan keras terhadap dia, dia di sini sabar karena dia tidak mau kehilangan. Aku ngerasa gini ya, kalau kalian masih pacaran ya, dia sebetulnya hanya ingin mengatakan ada permasalahan apa yang saat ini sedang membuat dirimu diam juga kepada dia. Kalau memang kamu tidak punya siapa-siapa, belum punya siapa-siapa, kenapa kamu menjauh dan menutup komunikasi dengan dia? Gitu ya. Kamu tahu apa sih yang saat ini ada terjadi pada diri dia? Ya dia mungkin kurang stabil ekonominya. Dia sibuk. Mungkin kamu tahu pekerjaan dia apa atau dia tidak beritahu, tapi pasti kamu ngerti kalau kamu udah lama gitu ya hubungan sama dia. Dia sepertinya kayak menuntut pengertian dari kamu gitu. Karena dia juga merasa aneh, kenapa sih dengan kamu di sini? Ya, kalau dibilang dia serius, sebetulnya dia serius sama kamu, ingin menikah dengan kamu. Ini yang masih pacaran. Dia kepingin gitu ke sana arahnya, tetapi di kamunya ini kenapa gitu loh ya. Kenapa sih setiap kali dia meminta mungkin untuk kamu respon ya tentang keseriusannya dia, kenapa kamu sering sekali menutup komunikasi ataupun menghindar dari dia? Ini pertanyaannya dibalikin. Jadi sebetulnya ini adalah keinginan kamu loh nutup komunikasi ini gitu ya. Dan kenapa sih kamu nggak terus terang gitu kalau kamu emang udah punya pasangan? Jadi dia ngerasa kamu ini loh yang udah punya pasangan, tapi mungkin di awal perkenalannya kamu itu adalah seorang yang single parent. Jadi makanya di sini dia sedang mencari tahu, sedang kepo gitu kan, pengen tahu lebih lanjut apa yang ada pada kehidupan kamu saat ini sampai kamu berbuat demikian. Marahnya lama sekali ya untuk membuka blokiran ataupun segala macam, karena sebetulnya energi dia guys, dia pengen cepat membaik gitu dengan kamu ya. Dia kangen kemesraan yang sering kamu berikan untuk dia. Dia kangen banget ya kamu selalu bicara romantis yang indah-indah, sering menyayangi dia. Dia hanya ingin kamu, ada apa sih dengan kamu gitu. Kalau kamu memang ada orang lain ya terus terang, meskipun sebetulnya dia sangat terluka pada kenyataannya gitu. Tetapi di sini energi dia rindu ya dengan pelukanmu, dengan keromantisan yang sering kamu berikan kepada dia ya. Saat ini orang ini guys selalu berpikir positif. Jadi orang ini tidak berkhianat kepada kamu, tapi dia berpikir positif aja. Mungkin kamu juga lagi ngambek ya, karena dia juga ngerasa kalau dia di sini juga banyak cuek sama kamu, kurang peka. Tapi itu terjadi karena dia juga banyak kekurangan dalam kehidupannya. Di sini aku ngerasa dia mulai bangkit ya spiritualnya, dan dia masih seperti kayak nggak percaya ya apa yang saat ini terjadi di antara kamu sama dia, membuat dirinya ini sebetulnya justru malah jadi orang yang berbeda. Dulu dia mungkin orang yang suka bertaruh ya, kalau kamu susah dicari ataupun juga menutup komunikasi, dia akan berjuang untuk bisa terkoneksi. Tapi perjalanan hubungan kalian ini sudah sangat lama ya, sudah beranjak mungkin sudah sampai 4 sampai 5 tahun ya, 5 atau masih 2 tahun ya. Jadi dia ngerasanya 1 tahun full itu mungkin kalian ribut terus ya, dan tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, tapi justru malah membangkitkan energi kepekaan dia terhadap batinnya sendiri, terhadap kehidupannya sendiri, yang memunculkan sikap baik ya. Muncul teman-teman, dia biasa mungkin ruwet, rungsing, tapi mulai tumbuh kesadaran ya, banyak bisa tenang jiwanya. Dia mulai bisa belajar dari energi yang muncul di hubungan ini. Jadi dia juga ngerasain kesakitan, ngerasain panas hati, ngerasain capek di dalam hubungan, dan akhirnya membuat dia juga tumbuh ya secara perlahan-lahan tentang pengetahuan semua ini, yang membuat dirinya bertambah membaik atau bijaksana ya. Yang jelas sebetulnya dia masih sayang kamu, dia butuh perhatian, dia kangen ya romantisan sama kamu, dia rindu sekali sama kamu, dan dia nggak peduli
Dia nggak peduli kalau misalkan memang kamu punya pasangan ya, dia sangat merindukan kamu sekali. Gitu guys ya, dia kangen kamu dan sampai dengan detik ini kamu selalu dalam hayalannya. Mau makan, mau minum, mau kerja, mau apa, mau bebenah, kamu selalu tidak pernah dia hilang gitu. Nggak ada, kamu selalu terbawa-bawa ke manapun ya dia beraktivitas. Kamu sangat istimewa buat dia guys. Mungkin di sini ada hubungannya dengan twin flame ya, ataupun juga dengan energi spiritual yang kemudian dia mulai terbangkitkan, tercerahkan, tapi tidak membuatnya sadar untuk menjauh dari kamu. Justru dia malah terus berkomunikasi dengan kamu melalui batinnya. Energi dia semakin lama bisa menangkap bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan ini. Kenapa setiap kali dia mengajak menikah, bersatu denganmu, selalu alasannya kamu marah nanti ujung-ujungnya ya, menutup komunikasi dengan dia dan selalu saja menuduh dia bersalah. Kan yang dia tahu kamu selalu maafin dia gitu ya. Jadi ini kenapa gitu kan, dia mulai mengerti. Akhirnya dia juga sendiri tersiksa batinnya, fisiknya, karena dia tidak bisa menyembuhkan diri dia dari energi kamu. Ya, dia selalu saja ini nih, kecanduan nih. Kamu tuh orangnya romantis banget, bikin dia ini nggak bisa ya, nggak bisa jauh dari kamu. Udah jauh sekarang tapi dia bisa menangkap ya perasaan kamu melalui kekuatan yang dia miliki ya. Dia selalu ngayalin kamu dengan kekuatan cinta yang dia punya pada diri kamu. Oke guys, kita lihat untuk zodiaknya. Ada Leo nih ya, ada Aquarius, ada Aries, Virgo, Leo, Aries lagi, ada Leo, Capricorn ya, Taurus, dan ada Virgo. Oke teman-teman, kita lihat inisialnya. Oke guys, ini inisialnya ya. Oke, kalau aku tarik kesimpulan dari pembacaan ini, di antara kalian ini harus ada kejujuran ya. Nih, di sini nanti ada introspeksi diri di kamu iya, di dia iya, tapi ini lebih energinya dia ya, dia introspeksi diri. Harus ada kebenaran yang selama ini mungkin terbersit dalam pikirannya dia ya, akan mulai terungkap satu persatu. Ini akan membuat kamu juga melihat dengan jelas ya siapa dia ini dan bagaimana dia perasaannya kepada kamu. Kalau kamu melihat dia secara objektif, maka kamu juga akan bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Apa yang dia harapkan dari hubungan ini, sebetulnya dia ingin adanya pernikahan antara kamu sama dia, tetapi dia merasa ada kejanggalan ya, kayaknya kamu itu punya sesuatu yang kamu sembunyikan, tetapi dia di sini kayak nggak mau terlalu pusing dengan hal apa yang kamu sembunyikan tersebut ya, karena nggak mau ada pertengkaran dan dia selalu disalahkan. Dia sayang sama kamu, dia kepingin kamu terus terang kalau memang kamu punya pasangan. Dia nggak tahu ya mesti seperti apa, tapi yang saat ini ya dia ingin katakan bahwa dia ingin sekali segera bicara dengan kamu, komunikasi dengan kamu ya, bisa bermesraan lagi, romantisan lagi sama kamu ya. Karena di sini dia sudah rindu dengan semua hal yang pernah kamu lakukan untuk dia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa klik videonya kalau kamu suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye.